narkoba, narkoba kok ditelan, Pak. Kalau cari bala, cari maut, nggak usah nelankan narkoba, Pak. Nelan timek, Pak. Cepet matinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, Republik Indonesia. Salam sehat dari saya, teman-teman ya. Di sini izinkanlah saya mewakili Anda semua ataupun kalian semua untuk mengupas tuntas, yaitu tentang para caleg calon legislatif yang akan duduk di Dewan Kehormatan. Dewan yang akan duduk di kursi Dewan Kehormatan, yaitu DPR MPR RI maupun itu DPR pusat yang ada di Jakarta sana, DPR provinsi, DPR daerah ataupun daerah DPRD di tingkat kabupaten kota, ya teman-teman ya. Di sini saya sering kita lihat dan kita dengar di media-media sosial melalui televisi, handphone. Kita dengar kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan ini anggota dewan yang lalai akan tugasnya ya teman-teman ya. Sementara untuk tahun ini dia masih mencalonkan diri menjadi Dewan Kehormatan. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk itu saya minta izin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak ataupun saudara-saudara, rekan-rekan yang sedang mencalonkan diri menjadi calon legislatif Dewan Kehormatan Republik Indonesia di wilayah seluruh kedaulatan NKRI Negara Republik Indonesia. Di sini saya tidak banyak panjang lebar. Mohon maaf sebelumnya. Inilah adanya saya dengan keterbatasan saya mengutarakan isi hati saya, perasaan saya terhadap para calon kandidat Dewan Kehormatan DPR RI Jakarta Pusat maupun itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Kehormatan adalah wakil rakyat yang diwakilkan oleh para Anda semua. Wakil rakyat adalah wakil rakyat dalam arti rakyat yang diwakilkan oleh para calon kandidat yang akan menduduki kursi Dewan Kehormatan. Dalam hal ini saya nggak panjang lebar, yang saya akan utarakan kepada bapak-bapak ataupun saudara-saudara ataupun saudari-saudari dimanapun Anda berada, khususnya di belahan wilayah NKRI Nusantara Indonesia. Di sini tidak akan panjang lebar saya yang akan utarakan, cuman ada beberapa hal permohonan dan juga mohon perbaikan untuk para kandidat. Yang pertama, jika Anda lolos dalam seleksi, lolos dalam pencalonan, dipilih dengan masyarakat kecilnya, masyarakat luasnya, mohon Pak, tolong dengar suara aspirasi rakyatnya Pak. Aspirasi rakyat, karena Anda mewakili kami nih Pak, yang ada di hutan, yang ada di kota, di pelosok, di kolong jembatan, di gorong-gorong barangkali, mewakili suaranya Pak. Nah, yang kedua Pak, sering kami lihat Pak di media-media sosial, di televisi, di handphone nih Pak, di handphone, di berita-berita handphone, di koran-koran nih Pak, di koran. Ini banyak hal-hal yang terjadi yang tidak kami inginkan Pak. Ya mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi hal ini kalau bisa jangan sampai terulang kembali dengan para Anda yang menjadi kandidat Dewan Kehormatan DPR RI, DPR Pusat, DPR Provinsi, DPRD ataupun DPR tingkat kabupaten ya Pak ya. Jadi hal ini jangan sampai terulang lagi Pak. Mungkin bapak-bapak ataupun saudara-saudara yang sedang mencalonkan diri menjadi kandidat Pak, saya akan sedikit
mengasihkan gambaran ataupun mungkin Bapak lupa dengan berita-berita yang terkininya yang tahun lalu. Tahun lalu Pak banyak sekali Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan saya mengupas atau mengorek kejelekan, keburukan seorang Dewan Kehormatan, tapi ini tolong menjadikan koreksi PR untuk para Anda yang akan menduduki kursi Dewan Kehormatan ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya Pak. Sering saya lihat dan dengar di media-media sosial, televisi, handphone dan lain-lainnya Pak. DPR RI, DPR, anggota Dewan Kehormatan, ribut lagi rapat Pak. Ribut gontok-gontokan. Nah, ini menjadikan, waduh, suasana yang gak etis banget di media sosial Pak. Ya mohon maaf. Yang kedua Pak, masalah baju dinas. Lah, baju dinas kok dipermasalahkan Pak? Lawang yang memilih Anda, yang mencalonkan Anda menjadi Dewan Kehormatan belum tentu pakai baju Pak orangnya Pak. Belum tentu punya baju. Ya mohon maaf lah Pak. Jadi Anda duduk di Dewan Kehormatan mau mencari baju atau mencari solusi. Mau mencari baju atau mencari solusi. Ya mohon maaf Pak. Inilah saya Pak, dengan keterbatasan saya bisanya cuma ngoceh aja Pak. Ini pendapat saya ataupun suara saya yang sangat koplak. Ya mohon maaf, mohon dimaafkan sekali lagi. Mohon dimaafkan. Baju dinas jadi permasalahan. Mobil dinas jadi permasalahan. Mungkin bapak-bapak tahu, yang memilih Anda, yang mencalonkan Anda menjadikan seorang kandidat yang akan duduk di Dewan Kehormatan, belum tentu punya mobil Pak orang ini Pak. Termasuk saya Pak. Saya ini apalah Pak nih? Bulu cari berondolan untuk cari beras. Nah, untuk besok malam mau dimakan. Jadi saya cari berondolan dulu nih Pak. Jadi di kebun tetangga Pak. Nih, berondolan. Cari ini, dijual, baru dapat beras Pak. Nah itu. Jadi pikirkanlah Pak. Nggak usah gontok-gontokan Pak. Pikirkan rakyatmu Pak. Masyarakatnya yang memilih Anda menjadi kandidat Pak. Ada lagi Pak. Di berita-berita nelen narkoba kok ditelen Pak. Kalau cari bala, cari maut, nggak usah nelenkan narkoba Pak. Nelen timek Pak, cepet matinya Pak. Iya, cepet selesainya Pak. Nah itu. Jadi ini suara saya Pak, mohon maaf. Jadi untuk apa Pak? Kasihlah gambaran kepada generasi-generasi penerus kita, kasihlah yang bagus Pak. Jangan sampai di kantor seperti ini seperti itu. Nah, masuk KP ditangkap polisi Pak. Nah, nelen narkoba di KP. Waduh, jadi bandar narkoba. Ini yang nggak etis banget, yang nggak bagus banget untuk di media sosial. Karena mengapa Pak? Bapak-bapak harus menyadari di kantor Anda itu tiap sudut kantor Anda, tiap sudut meja Anda, di depan, di belakang, di atas, di bawah, mungkin ada CCTV-nya Pak. Bukan CCTV yang kamera bukan Pak, tapi masyarakat kecil. Nah, itu yang menilai Anda Pak. Nah itu. Untuk yang selanjutnya Pak, mungkin bapak-bapak di tahun lalu pernah koreksi berapa orang ataupun berapa suara yang masuk di TPS, di kotak tempat pemilihan pemungutan suara, dan ada juga kemungkinan 0, sekian persen di seluruh wilayah Indonesia itu golput ataupun tidak memilih ataupun tidak hadir. Ini ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan Pak. Yang pertama Pak, kemungkinan dia Pak jauh dari jangkauan TPS. Satu Pak. Yang kedua kemungkinan nih Pak. Ini kemungkinan dia bosan Pak dengan janji dan janji. Nah, janji dan janji. Yang ketiga Pak, mungkin udah enek dengan apa itu caleg, apa itu legislatif, apa itu politik, apa itu
Nah ini Pak, kebanyakan orang kecil Pak yang seperti itu Pak. Orang seperti saya nih yang cari makan aja berondol dulu nih di kebun sebelah. Ya malum, kebun yang nggak punya Pak. Jadi berondol dulu di kebun tetangga nih Pak. Nah, mungkin bosan Pak dengan wacana-wacana seperti itu, dengan cerita-cerita seperti itu, dengan kontrak-kontrak politik, yang dengan janji-janji politik Anda Pak, dengan janji-janji politik. Nah, jadi Pak, jangan sampai hal ini terjadi lagi Pak. Ini contoh loh Pak, contoh. Ini waktu kampanye nih Pak. Pokoknya kalau pilih aku, jalan nak saya baguskan. Wah, PLN masuk. Wah, ini Pak. Bantuan-bantuan lancar. Ini setelah menduduki jadi Dewan Kehormatan, ya Pak ya, ditanya dengan masyarakatnya. Maaf Pak Dewan, ini macam mana nih Pak? Kok jalan kita kok belum dibagusi? Kok PLN kita nggak masuk? Kok bantuan kita macet? Padahal dari sana lancar loh Pak. Nah inilah saya itu Pak. Nah ini yang sering kali terdengar di telinga masyarakat, alasan-alasan seperti ini Pak. Ini contoh. Inilah saya Pak. Saya ini manusia biasa. Manusia biasa yang hanya bisa menyampaikan. Bapak ke saya ke atas. Atas ke atasnya lagi Pak. Nah seperti itulah. Jadi tinggal menunggu dan menunggu dan menunggu. Nah berujungnya nyampe jalannya bonyok, nyampe listriknya nggak masuk, tiangnya nyampe bulukan. Bantuan entah kemana. Nah, berujungnya masyarakatnya wis kono lah. Kamu aku kapok aku nak milih kamu lagi. Itu Pak, jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf. Ini saya orang kecil Pak, bisanya ngomong baik. Ngomong baik, nggak ngerti dengan politik, apa itu politik nggak ngerti Pak. Yang jelas masyarakat kecil ingin kerja nyata, bukti nyata kinerja dari Dewan Kehormatan. Nah itu. Jadi jangan adakan janji-janji kosong. Jangan adakan janji-janji palsu. Jadi jangan ketika ditanya Pak, janjimu kemarin waktu kampanye gini-gini. Itu kan kontrak. Itu kan kontrak. Kontrak kampanye. Kontrak politik. Nah, dalam hal ini Pak, kontrak politik itu kalau ibarat buku itu Pak, buku. Itu kan ada gambarnya Pak. Ada gambar pemandangan gunung di sebelum kita buka buku, mungkin ada gambar di sampul. Nah, itu sampulnya Pak. Jadi lakukanlah kampanye yang bagus dengan tanggung jawab yang penuh. Apa yang dijanjikan masyarakat itu nyata. Itu kemauan saya masyarakat kecil. Mudah-mudahan teman-teman juga pendapatnya sama, yang merasa terwakili suaranya, tolong di subscribe, di like, cantumkan juga komentar di kolom komentar, tentunya komentar-komentar yang positif. Untuk selanjutnya Pak, mudah-mudahan Pak Anda semua menjadi kandidat, menjadi seleksi, baik itu di mata masyarakat ataupun di KPU-nya Pak. Mudah-mudahan semuanya pun lolos seleksi ya Pak ya. Yang selanjutnya Pak, jika Anda menang nih, goal ataupun lolos menduduki Dewan Kehormatan Pak, Dewan Kursi Kehormatan, janganlah bangga Pak, karena masih banyak tantangan Pak yang akan Anda hadapi. Tapi jikalau Anda tidak terpilih menjadi Dewan Kehormatan, janganlah berkecil hati Pak, harus berbangga hati ya Pak ya, harus berbangga hati. Kemungkinan yang kuasa berkehendak lain, ini Pak, berkehendak lain, ada hikmahnya di balik semuanya itu Pak. Oke Pak, terima kasih, cukup sekian isi hati saya, mungkin bisa didengar, bisa ditindaklanjuti Pak. Untuk ocehan saya bisa menjadikan PR ataupun nantinya menjadi bahan pertimbangan para bapak-bapak yang sedang mencalonkan Dewan Kehormatan ataupun mencaleg. Nah, kalau zaman hari yang zaman now ini caleg katanya, calon legislatif. Nah, cukup sekian Pak teman-teman, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia.
Jikalau waktunya nanti tiba pemilihan umum, mari kita sukseskan pemilihan umum ini dengan mantap. Oke teman-teman, cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.